Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas cara berpikir seperti orang kaya saat memulai bisnis kecil di tengah ketidakpastian. Karena gak gerak, gak cuan. Lu sadar nggak bro, banyak orang pengen mulai bisnis kecil justru di waktu yang paling bikin takut. Harga nggak stabil, pasar gampang berubah, pembeli makin hati-hati, dan setiap keputusan rasanya kayak jalan di jembatan goyang. Akhirnya banyak yang nunggak, bukan karena nggak punya niat, tapi karena kepalanya udah kalah duluan sebelum langkah pertama diambil. Masalahnya, yang bikin seseorang beda di situasi kayak gini sering bukan modalnya dulu, bukan juga koneksinya dulu, tapi cara mikirnya. Orang yang cara mikirnya miskin akan lihat ketidakpastian sebagai alasan buat diam. Sementara orang yang cara mikirnya kaya akan lihat ketidakpastian sebagai alasan buat bergerak lebih cerdas, lebih hemat langkah, dan lebih tajam baca peluang. Nah, di video ini, gue mau ngajak lu bedah satu hal yang jarang dibahas secara jujur. Cara berpikir seperti orang kaya saat memulai bisnis kecil di tengah ketidakpastian. Bukan berarti lu harus sok tajir, bukan berarti lu harus pamer optimisme palsu. Tapi lu harus belajar gimana orang yang menang secara finansial memandang resiko, memandang uang, memandang peluang, dan memandang keputusan kecil yang kelihatannya sepele tapi efeknya panjang. Kita bakal bahas kenapa banyak pebisnis pemula gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena cara mikirnya bikin mereka salah melangkah dari awal. Gue juga bakal bongkar pola pikir yang bikin orang kaya berani mulai tanpa harus nekat. Tahu kapan maju, kapan nahan, dan gimana bikin bisnis kecil jadi kendaraan, bukan jadi beban baru. Karena di masa yang serba nggak pasti bro, yang paling berbahaya bukan pasar yang berubah. Yang paling berbahaya adalah kepala yang salah membaca perubahan. Dan kadang, kemenangan pertama dalam bisnis kecil bukan datang dari produk lu dulu, tapi dari cara lu berpikir waktu semua orang lain sibuk takut. Banyak orang salah paham soal berpikir seperti orang kaya, bro. Mereka kira itu soal gaya bicara, soal kelihatan pede, atau soal berani ambil resiko besar. Padahal, akar utamanya bukan itu. Cara pikir orang kaya itu bukan nekat. Cara pikir orang kaya itu strategis. Mereka nggak selalu punya uang lebih dulu, tapi mereka punya hubungan yang beda sama uang, sama resiko, dan sama waktu. Jadi sebelum ngomongin bisnis kecilnya, gua mau lurusin dulu logikanya. Orang dengan mental miskin biasanya mulai dari pertanyaan, kalau gagal gimana? Orang dengan cara pikir kaya mulai dari pertanyaan, kalau ini berhasil, sistemnya gimana supaya bisa diulang? Dua-duanya sama-sama sadar ada risiko. Bedanya, yang satu fokus lumpuh, yang satu fokus desain langkah. Ini penting banget di tengah ketidakpastian. Karena pasar yang berubah-ubah bikin banyak orang sibuk cari rasa aman dulu sebelum bergerak. Padahal, rasa aman total itu sering nggak pernah datang. Jadi kalau lu nunggu semua jelas, semua stabil, semua mendukung, biasanya lu nggak mulai-mulai. Orang kaya paham satu hal, ketidakpastian itu bukan sinyal buat diam. Ketidakpastian itu sinyal buat bikin langkah lebih kecil, tapi lebih cerdas. Logika pertama yang harus lu pegang adalah ini. Orang kaya berpikir dalam peluang, bukan cuma ancaman. Bukan berarti mereka buta bahaya, justru mereka sadar bahaya itu ada. Tapi mereka nggak membiarkan bahaya jadi satu-satunya lensa. Mereka lihat pasar goyang, lalu mikir, di goyangan ini kebutuhan apa yang justru makin jelas. Mereka lihat orang takut belanja, lalu mikir, kalau begitu, produk atau jasa apa yang bikin orang tetap rela bayar? Sedangkan banyak pemula kebalik. Mereka lihat pasar sepi, lalu langsung menyimpulkan gak ada peluang. Mereka lihat biaya hidup naik, lalu langsung bilang semua usaha pasti susah. Padahal yang sering terjadi bukan peluang hilang. Peluangnya cuma pindah. Dari yang mewah ke yang relevan. Dari yang menarik ke yang perlu. Dari yang seru ke yang berguna. Jadi cara pikir kaya bukan dimulai dari gue mau jual apa, tapi dari orang sekarang lagi butuh selamat dari apa. Itu beda besar. Karena kalau lu mulai dari ego, lu cuma cari ide yang bikin lu semangat. Tapi kalau lu mulai dari kebutuhan nyata, lu mulai membangun sesuatu yang lebih mungkin dibayar. Misalnya kondisi lagi nggak pasti dan orang mulai lebih ketat jaga uang. Mental miskin akan mikir, wah orang pasti nggak mau beli. Mental kaya akan mikir, oke, berarti orang tetap beli, tapi cuma untuk hal yang bikin hidup mereka lebih ringan, lebih hemat, atau lebih tertib. Dari situ arah bisnis kecil lu langsung beda. Lu nggak lagi cari ide yang keren, lu cari ide yang kuat.
Logika kedua, orang kaya memisahkan antara gengsi dan nilai. Ini jebakan yang sering bikin pemula boncas. Banyak orang pengen bisnis kecilnya langsung kelihatan besar. Logo bagus, kemasan niat, fit rapi, banyak varian, semua mau kelihatan profesional. Padahal kadang yang belum profesional itu bukan tampilan, tapi cara baca pasarnya. Orang kaya ngerti bahwa nilai datang lebih dulu daripada kemasan mewah. Kalau nilai lu kuat, tampil sederhana pun orang bisa beli. Tapi kalau nilai lu kabur, kemasan bagus cuma bikin lu capek modal di depan. Jadi saat mulai bisnis kecil, jangan tanya dulu, kelihatan keren nggak? Tanya dulu, cukup berguna nggak? Ibarat bangun rumah, banyak orang pengen cat tembok dulu padahal fondasinya belum jadi. Cara pikir kaya justru kebalik. Mereka rela kelihatan sederhana di awal, asal struktur dasarnya kuat. Mereka rela mulai kecil asal logikanya sehat. Karena mereka tahu, bisnis yang kuat bukan bisnis yang paling cepat kelihatan mewah, tapi yang paling cepat ketemu bentuk yang dibutuhkan pasar. Logika ketiga, orang kaya menghormati cash flow lebih dari gengsi untung besar sesaat. Ini penting banget. Pebisnis pemula sering keburu mabuk sama ide margin besar. Mereka cari produk yang untungnya paling tinggi per transaksi. Padahal yang bikin bisnis kecil hidup sering bukan margin besar sekali-sekali, tapi aliran uang yang rutin, sehat, dan bisa diputar lagi. Cara pikir kaya itu mikir, yang penting ini muter dulu, karena bisnis kecil di tahap awal itu bukan kontes pamer untung, itu latihan membangun mesin. Kalau ada produk atau jasa yang bikin uang masuk berulang, walau kecil, itu lebih berharga daripada penjualan besar yang bikin capek lalu hilang. Orang kaya paham ritme, mereka nggak terobsesi ledakan, mereka cari pola. Makanya banyak usaha sederhana justru lebih kuat dari yang kelihatan wah. Makanan harian, jasa bantu operasional, bundling kebutuhan rutin, layanan kecil yang bikin hidup orang lebih praktis. Dari luar kelihatannya biasa, tapi justru karena biasa, dia lebih mudah dibeli ulang. Dan pembelian ulang itu emas bro, karena dari situlah bisnis kecil mulai punya tulang punggung. Logika keempat, orang kaya nggak jatuh cinta sama ide, mereka jatuh cinta sama data. Ini salah satu pembeda paling tajam. Mental miskin sering defensif sama kenyataan. Kalau jualannya nggak jalan, yang disalahkan pasar. Kalau penawarannya nggak laku, yang dibilang orang nggak ngerti. Sedangkan cara pikir kaya lebih dingin. Mereka lihat respon pasar sebagai informasi, bukan penghinaan. Kalau yang laku ternyata bukan produk favorit mereka geser. Kalau pembeli lebih suka paket hemat daripada satuan, mereka ubah format. Kalau jasa kecil ternyata lebih dicari daripada produk fisik, mereka pertimbangkan ulang. Buat mereka, data lebih penting daripada ego. Dan ini bikin mereka lebih cepat belajar. Lu harus punya kepala kayak gini kalau mau mulai bisnis kecil di masa nggak pasti. Karena pasar yang goyang itu nggak bisa ditaklukkan pakai keras kepala. Dia harus dibaca, dia harus diuji, dia harus diajak dialog. Orang kaya paham bahwa pasar nggak peduli lu capek atau enggak. Pasar cuma merespons relevansi. Jadi tugas lu bukan ngambek, tugas lu membaca. Logika kelima, orang kaya nggak pakai uang untuk kabur dari takut. Mereka pakai uang untuk membeli peluang. Ini dalam banget. Banyak pemula kalau takut justru reaksinya ngawur. Ada yang jadi terlalu hemat sampai nggak berani tes apa-apa, ada yang kebalikannya, terlalu panik sampai lempar modal besar buat merasa gue serius. Dua-duanya bahaya. Cara pikir kaya lebih tenang. Mereka ngerti uang itu alat. Jadi uang dipakai untuk tes kecil, validasi cepat, belajar murah, dan memperbesar yang sudah terbukti. Bukan buat pelampiasan emosi. Kalau mereka punya modal 500.000, 1 juta atau lebih, mereka nggak mikir gimana caranya langsung terlihat besar. Mereka mikir gimana uang ini kasih gue informasi tercepat dengan risiko paling waras. Itulah kenapa orang kaya sering kelihatan lebih tenang di tengah ketidakpastian. Bukan karena mereka nggak takut, tapi karena mereka tahu rasa takut nggak boleh pegang setir. Yang pegang setir harus logika, harus struktur, harus perhitungan. Dan ini kabar baik buat pebisnis pemula, karena berarti cara pikir kaya itu bukan bakat bawaan, itu bisa dilatih. Jadi kalau lu mau mulai bisnis kecil di tengah situasi yang belum jelas, langkah pertama bukan cari ide yang paling meledak. Langkah pertama adalah rapihin cara mikir lu dulu. Berhenti anggap ketidakpastian sebagai tembok. Anggap dia sebagai filter. Filter yang memaksa lu jadi lebih relevan, lebih hemat langkah, dan lebih disiplin baca kebutuhan. Di bagian selanjutnya, gue bakal masuk lebih dalam ke sisi teknisnya.
Gimana cara pikir orang kaya memandang risiko, memandang rugi, memandang waktu, dan memandang keputusan kecil yang akhirnya bikin bisnis kecil tumbuh sehat, bukan sekedar hidup dari semangat awal. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih teknis, bro. Karena setelah lu paham pola pikir dasarnya, pertanyaan berikutnya bukan lagi gimana biar gue kelihatan seperti orang kaya, tapi gimana cara berpikir itu dipakai saat ngambil keputusan bisnis kecil di dunia nyata. Dan disinilah banyak orang jatuh. Mereka semangat di kepala, tapi cara mainnya masih reaktif, masih emosional, masih gampang goyah waktu situasi berubah. Cara pikir orang kaya yang pertama di tahap ini adalah mereka lebih takut kehilangan arah daripada kehilangan kenyamanan. Banyak pemula justru kebalik. Mereka terlalu sibuk menjaga perasaan aman sampai lupa membangun posisi. Padahal di dunia bisnis kecil, posisi itu segalanya. Posisi artinya lu tahu main di kebutuhan mana, jual ke siapa, dan kenapa orang harus bayar sekarang, bukan nanti. Tanpa posisi, lu cuma sibuk jualan. Dengan posisi, lu mulai bangun bisnis. Makanya, orang kaya nggak memulai dengan asumsi produk gue harus disukai semua orang. Mereka lebih realistis. Mereka tahu pasar itu nggak butuh semua hal. Pasar butuh hal yang tepat. Dan di Indonesia, konteks ini penting banget. UMKM jumlahnya lebih dari 64 juta unit usaha, kontribusinya lebih dari 60% terhadap PDB nasional, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Itu artinya ekonomi kita memang banyak ditopang oleh usaha skala kecil yang hidup dari relevansi, bukan dari gengsi. Jadi waktu lu mulai bisnis kecil, cara pikir kaya bukan tanya gimana caranya gue terlihat besar. Cara pikir kaya tanya, di antara jutaan aktivitas ekonomi kecil yang nyata ini, slot gue ada di mana? Itu jauh lebih penting. Karena bisnis kecil yang sehat biasanya bukan yang paling heboh, tapi yang paling jelas tempatnya di kepala pembeli. Cara pikir orang kaya yang kedua adalah mereka menghitung downside sebelum menghitung mimpi. Ini bukan pesimis, ini justru disiplin. Mereka nggak asal maju cuma karena merasa semangat. Mereka juga nggak mundur cuma karena takut. Mereka ukur, kalau langkah ini gagal, ruginya apa, batasnya di mana, dan pelajarannya apa. Jadi resiko buat mereka bukan jurang gelap. Resiko itu angka yang harus diberi pagar. Misalnya lu punya modal 1 juta rupiah buat ngetes usaha kecil. Mental miskin bisa bikin 2 kesalahan ekstrim. Ada yang terlalu takut sampai uangnya didiemin terus. Ada juga yang terlalu emosional sampai uang itu dibakar habis demi terlihat serius. Cara pikir kaya beda. Mereka bisa saja bagi 1 juta itu. Misalnya 400.000 untuk uji pasar, 250.000 untuk operasional kecil, 350.000 tetap jadi cadangan. Jadi kalau tes pertama kurang manis, hidup lo mau ikut goyang. Itu contoh sederhana, tapi di situ kelihatan bahwa orang kaya nggak melawan ketidakpastian dengan drama. Mereka melawannya dengan struktur. Cara pikir orang kaya yang ketiga adalah mereka menghormati cash flow lebih dari ilusi untung besar. Banyak pemula kejebak sama margin. Begitu lihat produk untung per item besar, langsung jatuh cinta. Padahal belum tentu sahat. Orang kaya justru sering lebih tertarik pada aliran uang yang kecil tapi berulang. Karena bisnis kecil yang stabil dibangun dari repeat order, bukan dari rasa puas sekali meledak. Coba lihat contoh sederhana. Misalnya lu punya 2 opsi. Opsi pertama, jual produk dengan untung 75.000 per transaksi, tapi dalam sebulan cuma laku 6 kali. Total untung kotor 450.000. Opsi kedua, jual produk atau jasa dengan untung 15.000 per transaksi, tapi laku 25 kali dalam sebulan. Total untung kotor 375.000. Sekilas opsi pertama terlihat lebih wah, tapi orang kaya akan tanya pertanyaan lanjutan. Mana yang lebih mungkin diulang? Mana yang lebih mudah diprediksi? Mana yang bikin pasar kenal lu sebagai kebiasaan, bukan kebetulan? Karena dari pola yang bisa diulang, bisnis kecil mulai punya tulang punggung. Dan jangan remehkan skala kecil kayak gitu. Rata-rata upah buruh di Indonesia pada Februari 2025 tercatat sekitar 3,90 juta per bulan. Jadi tambahan 500.000 sampai 1 juta dari jalur bisnis kecil itu bukan receh secara psikologis maupun finansial. Itu bisa jadi bantalan yang sangat nyata buat napas bulanan. Cara pikir orang kaya yang keempat adalah mereka nggak menyembah kesibukan, mereka menyembah leverage. Ini penting banget. Banyak orang merasa produktif hanya karena sibuk, posting terus, desain terus, nambah varian terus, buka banyak kanal terus, padahal belum tentu itu leverage. Orang kaya selalu cari titik ungkit, satu tindakan kecil yang dampaknya paling panjang.
Dalam bisnis kecil, leverage bisa sesederhana ini. Satu produk inti yang repeat ordernya bagus lebih berharga daripada 5 produk yang bikin lu pusing stok. Satu sistem pencatatan yang rapi lebih berharga daripada semangat besar tapi angka berantakan. Satu pelanggan yang beli ulang 4 kali lebih berharga daripada 10 orang yang cuma mampir sekali. Jadi kalau lu mau berpikir seperti orang kaya, berhenti terpukau sama keramaian, mulai hormati pola. Cara pikir orang kaya yang kelima adalah mereka lebih percaya data daripada mood. Dan ini salah satu hal paling susah buat dipraktekkan, karena ego kita sering pengen merasa benar. Tapi bisnis kecil nggak dibayar berdasarkan perasaan kita. Dia dibayar berdasarkan respons pasar. Jadi, kalau penawaran lu sepi, itu bukan selalu berarti lu gagal sebagai orang. Itu cuma berarti ada sinyal yang harus dibaca. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen pada Februari 2026 masih berada di level optimis, yakni 125,2. Artinya, konsumen belum berhenti belanja total. Tapi optimis di atas kertas bukan berarti mereka belanja sembarangan. Mereka tetap makin selektif, makin mencari nilai yang masuk akal, dan makin sensitif pada manfaat nyata. Jadi, kalau penawaran lu nggak jalan, belum tentu masalahnya pasar mati. Bisa jadi masalahnya adalah lu belum cukup relevan, belum cukup jelas, atau belum cukup tepat sasaran. Disinilah orang kaya unggul. Mereka nggak tersinggung sama data. Mereka pakai data buat belok lebih cepat. Kalau pembeli lebih responsif ke paket hemat daripada produk satuan, mereka geser. Kalau jasa kecil ternyata lebih dicari daripada barang fisik, mereka pertimbangkan. Kalau target awal ternyata salah, mereka koreksi. Buat mereka, rugi kecil karena belajar itu jauh lebih sehat daripada keras kepala besar karena gengsi. Cara pikir orang kaya yang keenam adalah mereka menganggap waktu sebagai aset, bukan cuma durasi. Ini sering diremehkan sama pemula. Banyak yang mikir, nanti aja mulai kalau gue udah lebih siap. Masalahnya, waktu tunggu itu juga punya harga. Sementara lu menunggu rasa aman sempurna, pasar terus bergerak, pembeli terus berubah, dan orang lain mungkin sudah mengisi ruang yang tadinya bisa lu masukin. Bukan berarti lu harus buru-buru ngawur, bukan. Tapi lu harus sadar bahwa menunda tanpa desain itu mahal. Karena yang hilang bukan cuma waktu kalender. Yang hilang adalah data yang belum lu dapat, pelajaran yang belum lu pegang, dan posisi yang belum lu bangun. Cara pikir kaya selalu paham. Mulai kecil hari ini dengan arah yang jelas lebih berharga daripada mimpi besar yang terus ditunda. Jadi kalau diringkas, berpikir seperti orang kaya saat memulai bisnis kecil di tengah ketidakpastian itu bukan soal merasa hebat. Itu soal cara lu membaca resiko, menjaga cash flow, menghormati data, memilih leverage, dan menaruh waktu di tempat yang tepat. Orang kaya tidak kebal takut. Mereka cuma tidak membiarkan takut jadi arsitek keputusan. Di bagian berikutnya, gue bakal turunin semua ini jadi langkah yang lebih praktis. Gimana cara melatih pola pikir ini dalam tindakan harian? Gimana cara mulai bisnis kecil tanpa jatuh ke jebakan emosi? Dan gimana bikin kepala lu tetap tajam walau situasi di luar lagi nggak ramah? Sekarang, kita turunin semua ini ke langkah yang paling bisa lu pecong dalam hidup sehari-hari, bro. Karena pola pikir kaya itu bagus dibahas, tapi nilainya baru terasa kalau dia berubah jadi kebiasaan keputusan. Bukan cuma pas semangat, tapi pas capek. Bukan cuma pas kondisi mendukung, tapi pas situasi bikin kepala pengen mundur. Langkah pertama, biasain diri mulai dari cara tanya yang benar. Setiap kali lu mau mulai sesuatu, jangan langsung tanya, ini bakal gagal nggak ya? Ganti dengan, kalau gue tes ini kecil-kecil, informasi apa yang bisa gue dapat? Ini sederhana, tapi efeknya besar. Karena orang kaya nggak pakai pertanyaan buat menakut-nakuti diri. Mereka pakai pertanyaan buat membuka arah. Jadi misalnya, lu mau mulai jualan makanan, jasa admin, desain ringan, atau bundling kebutuhan. Jangan mikir semuanya dulu, tanya yang lebih tajam. Siapa yang paling mungkin butuh ini sekarang? Kenapa mereka mau bayar? Kalau mereka nolak, nolaknya karena nggak butuh, nggak paham, atau nggak percaya. Pertanyaan kayak gini bikin lu bergerak dengan kepala, bukan dengan ego. Langkah kedua, latih diri untuk membedakan mana biaya, mana investasi belajar, dan mana kebocoran emosi. Ini penting banget, karena banyak pemula ngerasa semua pengeluaran buat bisnis itu investasi, padahal belum tentu. Ada yang memang investasi belajar, ada yang cuma pengeluaran buat bikin diri sendiri merasa keren. Kalau lu bayar buat tes produk kecil, itu bisa jadi investasi belajar. Kalau lu keluar uang buat alat yang memang mempercepat kerja, itu bisa jadi investasi. Tapi kalau lu habisin dana buat hal-hal yang belum terbukti nambah nilai, cuma karena takut kelihatan biasa, itu biasanya kebocoran emosi. Cara pikir kaya selalu nanya, ini bikin bisnis gue lebih kuat atau cuma bikin gue lebih nyaman secara gengsi?
Langkah ketiga, bangun kebiasaan tes kecil. Baca cepat, koreksi cepat. Jangan menunggu satu langkah besar yang sempurna. Orang kaya lebih suka satu eksperimen kecil yang jelas daripada satu rencana besar yang cuma muter di kepala. Karena bisnis kecil tumbuh bukan dari keyakinan kosong, dia tumbuh dari pembuktian kecil yang diulang. Jadi kalau lu punya ide, pecah sekecil mungkin. Satu produk, satu jasa, satu paket, satu target pasar. Lalu lihat responnya. Kalau bagus, lanjutkan. Kalau lemah, koreksi. Kalau salah, geser. Ini bukan berarti pelin-pelan, ini justru disiplin. Karena lu lagi membangun radar, bukan sekadar semangat. Langkah keempat, biasain kepala lu buat menghormati cash flow harian. Jangan tunggu laporan besar buat merasa bisnis lu nyata. Justru di tahap awal, lu harus peka sama uang kecil yang masuk, uang kecil yang keluar, dan pola di baliknya. Karena dari situlah bisnis kecil kelihatan sehat atau cuma kelihatan sibuk. Kalau ada pemasukan kecil tapi repeat ordernya bagus, itu sinyal. Kalau ada transaksi besar tapi abis itu sepi, itu juga sinyal. Kalau ada produk yang marginnya kecil tapi cepat muter, itu sinyal. Orang kaya selalu membaca sinyal kecil sebelum mereka bikin keputusan besar. Mereka nggak meremehkan angka kecil, karena mereka tahu angka kecil yang konsisten bisa berubah jadi fondasi. Langkah kelima, latih diri buat nggak tersinggung sama kenyataan pasar. Ini berat, tapi wajib. Waktu penawaran lu nggak jalan, jangan buru-buru merasa diri lu gagal. Pisahkan identitas diri dari hasil tes. Karena kalau setiap penolakan lu bawa ke harga diri, lu akan capek sebelum sempat belajar. Coba biasain kalimat ini di kepala. Pasar lagi ngasih info, bukan lagi menghina gue. Kalau yang laku bukan produk favorit lu, terima. Kalau target yang lu kira tepat ternyata salah, ubah. Kalau cara ngomong lu nggak ngena, rapihin. Cara pikir kaya itu dingin di sini. Mereka bisa kecewa, tapi mereka nggak larut. Mereka balik ke data. Langkah keenam, pegang aturan bahwa kecepatan lebih penting daripada kesan sempurna. Banyak pebisnis pemula kalah bukan karena idenya buruk, tapi karena terlalu lama dandan sebelum turun ke lapangan. Mereka sibuk bikin identitas, sibuk nunggu lebih yakin, sibuk nyari momen ideal. Padahal momen ideal itu jarang datang. Yang datang adalah kesempatan kecil yang cepat lewat. Jadi kalau lu udah punya ide yang masuk akal, uji cepat. Bukan ngawur, tapi cepat. Karena semakin cepat lu dapat respon, semakin cepat lu bisa hemat waktu, hemat uang, dan hemat ilusi. Orang kaya paham bahwa waktu yang hilang karena terlalu lama menunda sering lebih mahal daripada rugi kecil karena tes pertama belum pas. Langkah ketujuh, bangun rutinitas evaluasi mingguan, bukan evaluasi emosional harian. Ini penting buat kesehatan mental juga. Jangan tiap hari ganti arah cuma karena mood turun. Jangan tiap 2 hari ubah harga cuma karena sepi. Jangan tiap satu komentar negatif langsung ngerasa modelnya harus dibongkar total. Bikin ritme. Misalnya seminggu sekali, lu lihat apa yang laku, apa yang ditanya orang, apa yang bikin capek, apa yang berpotensi diulang. Dengan ritme kayak gitu, keputusan lu lahir dari pola, bukan dari panik. Dan cara pikir kaya memang begitu. Mereka tidak membiarkan emosi jangka pendek mengatur struktur jangka panjang. Kalau semua ini lu jalanin konsisten, manfaatnya nggak cuma buat bisnis kecil lu. Kepala lu juga berubah. Lu jadi lebih tenang waktu lihat ketidakpastian. Lu nggak gampang kagum sama hasil cepat orang lain. Lu nggak gampang runtuh waktu ada gangguan. Karena sekarang, lu tahu bahwa kekuatan finansial itu bukan cuma soal punya uang banyak, tapi soal punya cara berpikir yang nggak gampang diguncang. Disitulah bedanya bro. Orang kaya bukan selalu orang yang nggak pernah rugi. Mereka orang yang cara mikirnya bikin rugi kecil nggak berubah jadi bencana besar. Mereka orang yang tahu kapan maju, kapan nahan, kapan koreksi, dan kapan tetap jalan walau kondisi belum ideal. Dan itu semua bisa dilatih, mulai dari bisnis kecil yang lu bangun hari ini. Jadi intinya begini bro, berpikir seperti orang kaya itu bukan soal kelihatan meyakinkan, bukan soal berani asal gas, dan bukan soal nunggu modal besar dulu baru merasa pantas mulai. Cara pikir kaya itu soal bagaimana lu membaca resiko tanpa lumpuh, membaca peluang tanpa mabuk, dan membaca uang sebagai alat, bukan sebagai pelarian emosi. Kita udah bahas bahwa pebisnis pemula yang kuat biasanya punya beberapa senjata utama. Mereka fokus pada peluang, bukan cuma ancaman.
Mereka lebih peduli pada nilai daripada gengsi. Mereka menghormati cash flow, lebih percaya data daripada mood, dan paham bahwa waktu yang dipakai buat tes kecil jauh lebih berharga daripada mimpi besar yang terus ditunda. Kalau ada satu hal yang harus lu ingat dari video ini, itu ini. Di tengah ketidakpastian, yang bikin bisnis kecil tumbuh bukan orang yang paling berani kelihatan hebat. Yang tumbuh adalah orang yang paling disiplin menjaga cara berpikirnya tetap jernih. Karena pasar bisa berubah, kondisi bisa goyang, tapi kepala yang terlatih akan selalu lebih siap daripada kepala yang cuma penuh semangat sesaat. Sekarang, tulis di kolom komentar, lu nonton dari kota mana? Dan pola pikir mana yang paling kena buat kondisi lu sekarang. Kalau video ini bantu cara pikir lu, like, share, dan subscribe. Karena kadang langkah pertama menuju hidup yang lebih kuat bukan datang dari uang yang lebih banyak, tapi dari cara berpikir yang akhirnya berhenti bikin lu kalah sebelum mulai.